Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki Abam episode 840. Mari Pak Pendeta Dr. Yehuda membacakannya. Ya, baik Pak. Yang pertama dari seorang pria berusia 52 tahun, Ya. menikah, tinggal di Jakarta, memiliki satu orang putri berusia 12 tahun. Usia pernikahan mereka 19 tahun. Oke. Shalom Pak Erasus dan tim Abam dalam kasih Tuhan Yesus. Walaupun saya bukan jemaat GSKI, namun saya sering mendengarkan khotbah secara online yang dibawakan oleh Truth ID, terutama oleh Pendeta Wignio Tanto. Saya merasa mendapatkan banyak pencerahan oleh firman kebenaran dari Truth ID yang saya percaya hal ini bisa memerdekakan saya untuk bisa menjadi anak yang berkenan di mata Bapa Sorgawi atau Bapa Yahweh. Saat ini kehidupan saya cukup baik, saya merasa dipelihara oleh Tuhan walaupun hidup cukup biasa saja, hidup sederhana. Namun saya sudah sangat senang dan selalu bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan ini setiap harinya. Saya mau bertanya, apakah boleh jika suatu saat nanti saya mengikuti doa pelepasan khusus atas diri saya karena saya memiliki keterikatan dengan roh kegelapan yang mencengkram saya sejak saat masih kecil dan masih terbawa hingga hari ini, dan saya masih belum mampu melepaskan beban ini walaupun dengan berdoa secara mandiri. Mohon maaf sebelumnya bahwa singkatnya saya sampai saat ini masih sering terikat satu keterikatan. Baca semuanya. Ya, nggak apa-apa. Enggak, kan namanya ya ada. Oh iya, Telepon tidak ada ya. Oke, baik. Masih sering melakukan onani dan berfantasi seks serta menonton film porno. Saya sudah berusaha keras untuk mematikan kedagingan ini, namun masih belum berhasil. Ini bukan yang dialami oleh Bapak usia 52 ya? 52 tahun, iya Pak. Oh, 60 tahun lebih juga banyak yang masalah. Iya Pak. Oke. Ya, Namun untungnya saya belum pernah melakukan perzinahan atau berhubungan dengan PSK dan sejenisnya, karena saya masih takut dengan hukuman Tuhan. Ya, tapi kalau tidak berhenti bisa satu kali melakukan hal itu. Harus berhenti total. Bisa. Karena semua kita pria juga pernah punya pergumulan yang sama. Bisa. Ya. Terus. Oleh karena itu, izinkan kiranya agar saya dapat dibantu bisa melepaskan diri dari keterikatan dengan roh kegelapan ini yang sudah lama mencengkram diri saya ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak dan tim Abam. Selalu kuat dalam menyampaikan firman yang sejati, yang hanya berasal dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Ini agak pribadi nak. Pria ini jadi nggak mau, jangan dihubungi oleh siapa-siapa. Terus dihubungi oleh yang paling tidak hanya saya mungkin atau siapa ya. Ya. Untuk doa pelepasannya. Oke. Anda bisa melepaskan. Yang pertama harus tegas tidak nonton film-film yang bisa membangkitkan libido. 2, jangan bergaul dengan orang yang salah. 3, harus banyak berdoa. Doa pribadi harus doa bersama saya, iya. Yang keempat, mendengarkan khotbah saya terus menerus untuk membangun iman. Ya. Kelima, semua yang kita tabur akan kita tuai, mengerikan. Jangan lakukan. Oke, harus bisa berhenti dari dosa itu. Harus bisa. Dan itu pasti bisa. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita belum menikah. Shalom Pak Eras, sejak bulan Juni 2023 saya bergabung di perkumpulan pemuda di gereja saya. Dan di perkumpulan pemuda itu ada ibadah rutin dan paduan suara atau kur pemuda. Kor ya pemuda. Saya rajin mengikutinya setiap minggu. Lalu saya juga bergabung lagi ke paduan suara dewasa di gereja yang sama. Hal ini saya lakukan karena saya punya cukup banyak waktu luang dan mau mengisi waktu untuk pelayanan di gereja. Jadi saya termasuk anggota aktif pada 2 jenis pelayanan paduan suara itu. Singkat cerita, ternyata saya bertemu dengan seorang pendeta muda di gereja itu dan kami menjalin hubungan pacaran. Lalu yang jadi masalah adalah ternyata pemimpin paduan suara dewasa memiliki pikiran yang kurang baik terhadap pendeta muda yang adalah pacar saya tersebut. Pernah dalam 2 kali kegiatan pelayanan mereka cukup bersinggungan. Padahal tugas pendeta ini adalah membantu koordinasi pelayanan tersebut. Tapi dia dianggap sok berkuasa dan suka membuat keputusan. Pernah suatu ketika kami berkumpul, beberapa anggota paduan suara dewasa ini berkomentar yang cukup buruk tentang pendeta atau pacar saya ini. Kondisinya mereka belum tahu kalau kami pacaran. Saya jadi nggak enak hati Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan pertama menasihati pacarmu, tidak banyak bicara, jangan berlaku atau bertindak sesuatu yang membuat orang tersandung. Yang dianggap sok berkuasa dan lain-lain itu pasti ada asap, ada apinya. Sekecil apapun asap ada. Jika bukan suatu yang prinsip, tidak usah dikomentari, tidak usah ikut-ikut. Nasihati pacarmu dulu. Tidak banyak tingkah. Walaupun sudah tidak punya tingkah, hilangkan semua tingkah.
yang kira-kira bisa membuat batu sandungan. Ya. Lalu yang kedua, jika mungkin temui ke pemimpin paduan suara. Iya. Ketemui, ajak bicara apa yang membuat dia tidak suka, lalu yang bisa diubah. Yang penting ada persaudaraan, ada rekonsiliasi. Lakukan dua hal ini. Iya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari Dari seorang pria usia Iya. 60 tahun cukup. Iya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono yang saya hormati, saya teladani dan saya cintai. Ini seorang hamba Tuhan kelihatannya. Oh, ya. Cuman dia tidak ingin disebut namanya. Oke. Sesungguhnya saya tidak ingin mengirim WA lagi karena semua hal yang ingin saya tanyakan sudah terjawab lewat Abam, Seminar Logos dan Kenosis yang sudah 42 episode. Ya. Saya mengikuti ibadah raya, Sunday Service 1, Oh, 2, bukan. 3, Seminar Logos dan Kenosis, Civitas Akademika, Abam, juga doa pagi, walau kadang bisa Oh, absen. mungkin dia bukan pendeta, tapi seorang yang mengasihi Tuhan. Ya. Terus. Saya mengikuti ibadah GSKI online sejak 5 tahun lalu. Saat grand opening GSKI di Sutos, Surabaya, saya hadir. Bapak Erastus hadir dengan Ibu, Bapak Cornelis Kyong, dan WL Pak Roy Sinaga. Saat itu berharap bisa berjabat tangan atau plus foto bersama. Namun jadwal Bapak begitu padat. Ketika lagu Ku Perlu Kau Tuhan, tanpa terasa air mata ini mengalir. Saat saya melihat tayangan ulang di YouTube, ternyata Bapak juga meneteskan air mata. Ya, maaf. Oh ya, ini minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Namun saya masih berharap pada tanggal 30 November saat Bapak ke Surabaya lagi, saya bisa bersalaman dan berfoto bersama. Ya, nak, tolong nomor teleponnya Iya. disimpan. Saya temuin pria ini. Iya, Terus. dalam kurung bukan mengkultuskan. Tapi saya merasakan Bapak Erastus sebagai Bapak rohani, Bapak gembala saya, yang Tuhan Yesus kirim menyampaikan pesan Tuhan. Terus. Jika tidak bisa bertemu di dunia, semoga kita bisa bertemu di LP3. Iya. Iya. Saya masih berjuang, walau berat, namun seperti kata Bapak, bisa terkikis sedikit demi sedikit. Oke, ini luar biasa. Nomor usia berapa tadi usianya? Usianya 60 tahun, Pak. Waduh, nanti dihubungin, nak. Iya. Saya bisa bertemu, Pak. Ya. Terus. Jika mengikuti doa pagi dan mengikuti khotbah Bapak dan berharap Roh Kudus menuntun saya, namun butuh waktu dan proses yang tidak mudah. Ini rendah hati loh pria ini. Iya. Dan orangnya logik Ya. dan tulus. Terus. Agar berkenan di mata Tuhan dan bisa menjadi surat terbuka atau flyer-flyernya Tuhan. Life is too short and tragic. Terima kasih Bapak, tetap kuat, sehat, dan semangat ya Pak, karena masih banyak yang membutuhkan Bapak sebagai gembala untuk domba-domba yang tersesat. Itulah doa yang selalu saya panjatkan untuk Bapak dan keluarga, juga untuk tim Abam, termasuk Bapak Cornelis Kyong, Bapak Yehuda, Bapak Andris yang selalu setia menemani Bapak dalam pelayanan. Thank you and love you. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Oke, Pak, kita juga ada sentuhan terharu ya membaca ini. Tuhan memberkati dan saya janjikan saya bertemu Bapak dan berfoto. Cuman tidak bisa banyak bicara. Ya. Oke, Tuhan berkati. Tanggal 30 November saya akan berkhotbah di Surabaya jam berapa? Setengah 7 atau jam 6 ini? Setengah 7 kalau tidak salah. Nggak tahu, coba diperiksa lagi. Ya. Jangankan kamu, saya juga belum tahu. 30 November ya? Iya, Oke, teruskan. Oke. Ya, baik. Dari pria Pak, belum menikah. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Kan Yesus saat jadi manusia dan belum disalib, dia manusia. Apakah Yesus di masa pra-eksistensinya tetap belum jadi Tuhan atau masih jadi Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun Yesus sebelum bereksistensi, kita tidak bisa memastikan. Jadi kita tidak boleh duga-duga. Tapi yang jelas pada waktu dia menjadi manusia, dia betul-betul seutuhnya manusia. Setelah itu dia menjadi Tuhan dan segala Tuhan. Cukup jelas? Oke, ayo. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 61 tahun menikah. Shalom Bapak rohaniku yang kami sayangi. Bapak, bagaimana cara mempertahankan api Roh Kudus agar tidak padam dalam diri saya? Terkadang saya jadi suam karena kelemahan tubuh. Kalau ikut doa pagi jam 1 atau 2 malam, saya sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Akhirnya saya sakit. Bolehkah jam terbangun saya doa pribadi menyembah 30 menit, kemudian saya tidur dan nanti terbangun lagi jam 5 lewat 7 sampai 10 menit, lalu ikut doa pagi bersama. Apakah saya termasuk masih taat? Karena saya gentar dengan akhir hidup saya sudah 2 kali lolos dari kematian. Enggak, malam pun kalau tidak doa tidak apa-apa. Jangan dijadikan seperti kewajiban atau seperti Taurat. Rileks saja, Tuhan tidak paksa kita. Kalau kuat berdoa, tidak kuat kita tidur. Tuhan pun tidak ingin kita kurang tidur jadi sakit. Ya,
Fisik ibu tidak sama dengan fisik saya, ya kan? Oke, yang penting jam 5 pagi itu doa. Oke? Tuhan berkati. Terus. Ini ada 2 kali pengalaman lolos dari kematian begitu Pak. Yang pertama dibawa terang melanjong ke surga karena dengar doa cucu saya. Tuhan bilang belum waktumu, cucumu masih membutuhkanmu. Sebenarnya saya mau di surga terus karena happy and nyaman benar. Kata Bapak, surga belum ada sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Oh, kata Pak Eras maksudnya. Kata Pak Eras, surga belum ada sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi waktu itu saya dibawa kemana sama Tuhan ya Pak? Ya kan, surga itu sekarang sudah ada, tapi bukan surga manusia yang disediakan untuk kita. Karena Yesus pergi menyiapkan tempat bagi kita, berarti tempat itu belum ada. Memang menyediakan tempat bisa berarti mempersiapkan orang percaya, tapi juga bisa mempersiapkan tempat secara fisik, karena tempat itu kita makan minum seperti di bumi ini. Yang saya pahami, yang Tuhan ciptakan itu dunia baru secara fisik. Oke, cukup ya. Ya. Terima kasih penjelasannya, Bapak sehat dan panjang umur. Kami sangat membutuhkan khotbah Bapak yang murni dan asli dari hati Elohim Yahweh. Pak Eras adalah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan dan berarti Tuhan Yesus. Di dalam diri Bapak, saya menjumpai karakter Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. We love you full. We love you too, ma'am. We love you. Jadi seperti orang pernah diangkat ke surga. Surga mana itu? Iya. Elia, maksud saya Elia, Henok, Musa juga diangkat di surga. Tapi itu misteri surga di mana tempatnya. Tapi pasti fisik. Karena Elia diangkat itu fisik kok. Iya. Yesus pun naik ke surga fisik. Apakah surga itu yang nanti kita tempati? Atau surga yang lain, atau Tuhan menciptakan bumi atau planet baru. Yang saya pahami sebagai langit baru, bumi baru itu planet baru. Lalu tata turun dari Bapa, ya kan? Iya. Yerusalem turun dari surga. Itu artinya bahwa pemerintahan datang dari Allah. Di langit baru, bumi baru itu. Tetapi hal ini bukan suatu yang mutlak harus diketahui. Ini kan hanya praduga. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran, ya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita. Shalom Bapak rohani kami, Bapak Erastus. Sebelumnya kami mohon izin karena setiap berapa waktu sekali kami ibadah memakai atau mengikuti ibadah di tempat Bapak, meskipun beda sinode. Terima kasih karena lewat pengajaran Pak Eras kami terus dibukakan tentang pengajaran-pengajaran yang murni yang membawa orang harus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Maksudnya live streaming ya? Iya, hadir secara onsite maupun online mungkin begitu Pak ya. Dia ikutin ibadah walaupun dia beda sinode. Oke, it's okay. Terus Tuhan memberkati pelayanan Bapak Eras, terus bersemangat membawa jiwa-jiwa semakin diubahkan karakternya. Tuhan berkati Bapak, meskipun pengajaran Bapak ini cukup berat dan tidak semua orang Kristen mungkin bisa menerima karena sakit buat daging ini, tapi itu menyelamatkan jiwa kami. Kalau sampai bisa berkata menyakitkan daging kami, berarti dia ada dalam pengiringan pengikutan Kristen yang benar. Kalau tidak, dia tidak bisa berkata begini. Selamat berjuang, kita bersama bergandengan tangan sampai langit baru, bumi baru. Dari seorang wanita berusia 42 tahun, sudah menikah selama 8 tahun, tinggal di Batam. Ya, Shalom Pak Eras, saya sudah menikah 8 tahun, tetapi Tuhan Yesus belum memberikan buah hati di rumah tangga kami Pak. 1 tahun pernikahan saya dan suami kami putuskan adopsi anak. Kini anak kami sudah berusia 7 tahun, dia bertumbuh menjadi anak yang cantik Pak. Dengan seringnya waktu kami takut dia mengetahui bahwa dia bukan darah daging kami, tetapi dari orang lain Pak. Yang mau saya tanya, apakah kami harus memberitahu dia? Kalau kami harus memberitahu, bagaimana caranya dan di usia berapa kami harus memberitahunya Pak? Tidak perlu diberitahu. Orang lain kasih tahu, lalu jawab kamu ini. Apa bedanya kamu anak kandung dan bukan anak kandung? Cinta kami kepadamu itu cinta anak kandung. Banyak ibu kandung tidak mencintai anak sebagai ibu kandung, seperti Ibu Tiri. Itu senjatamu, jangan ceritakan ke anak. Beritahu bahwa tidak perlu dia tahu kandung atau tidak. Yang penting cinta yang dia terima adalah cinta dari seorang ibu kandung. Kandung di dalam batin lebih penting dari kandung secara fisik. Itu penting. Iya. Jangan takut. Nggak usah cerita. Karena kalau ditanya kenapa mami tidak cerita, kenapa papi tidak cerita, tidak perlu. Karena bagi kami, kamu anak kandung. Udah, itu saja. Selalu orang tanya saya, dan saya belum pernah menemukan jawaban ini. Kamu itu anak kandung kami.
Banyak ibu kandung tidak memperlakukan anak sebagai ibu kandung kok. Atau sebagai anak kandung kok. Oke? Udah itu saja. Teruskan. Selanjutnya Pak dari seorang pria. Shalom Pak, ada teman saya yang bertanya, dia seorang pelayan Tuhan di gereja. Namun ada trouble di gerejanya. Ada beberapa yang menurutnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mereka memberi masukan, ternyata respon dari gembalanya bukan apa ya? Malah memberi solusi, namun bukan memberi solusi, namun malah menjadi menambah masalah. Ya. Ketaatan seorang hamba itu kepada pemimpin gimana ya Pak? Saya takut saya salah kasih masukan Pak. Terima kasih Pak, karena pelayan itu rencana keluar dari pelayanannya karena sepertinya dia mendapat penolakan dari pemimpin gereja. Jadi gini loh, harus ada ketertundukan kepada pemimpin. Tapi ketertundukan itu bukan tanpa batas. Ya. Tertunduk tanpa batas itu hanya kepada Tuhan. Jadi kalau masukan itu baik, benar-benar baik, ditolak, ya dia diam dulu lalu tanya Tuhan tetap di situ atau tidak. Biasanya kalau pendetanya hatinya tidak lurus, dia akan diperangi dan diserangi, dia pindah saja. Ya. Tapi kalau pendeta itu lurus, walaupun dia memberikan masukan yang tidak sesuai, dia tetap dikasihi. Ya. Kalau pendeta itu masih mengasihi, menghormati atau respect, berarti pendeta yang baik. Tapi kalau memusuhi, saya kira percuma ada di situ. Ya, saya juga tidak tahu umur pendeta ini berapa. Ya. Kalau masih muda mungkin berubah, kalau tua ya sudah sulit. Tetapi apakah dia pindah atau tidak harus tanya Roh Kudus. Ingat, ketertundukan mutlak absolut itu hanya kepada Tuhan. Tapi bagaimanapun harus ada ketertundukan kepada otoritas yang di atas atau pemimpin, tapi bukan tanpa batas. Roh Kudus yang harus memimpin. Terus. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 29 tahun. Shalom Pak, saya memiliki adik berumur 19 tahun yang mengalami sakit syaraf, epilepsi, tulang belakang bengkok, kaki bengkok, tidak bisa berjalan saat ini. 23 Oktober kemarin dirawat inap selama 3 hari 2 malam setelah kejang kurang lebih 35 menit dan malam minggu kemarin kejang lagi, tidak lama, tapi setelah bangun dia bilang matanya nggak bisa lihat. Iya. Pertanyaan saya apa saya salah ketika saya mengikhlaskan adik saya yang sudah menderita bertahun-tahun ini? Tiap adik saya bilang, aku gak bisa lihat apa-apa, hancur Pak rasanya hati. Kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab saat ini. Kita hanya menantikan Tuhan dan menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Ku nantikan kau Tuhan. Ini telah dilakukan lalu. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Jadi serahkan saya ke tangan Tuhan dan jangan pikir nanti bagaimana. You lewati hari cukup. Soal nanti gimana jangan kamu pikirkan. Menghadapi masalah ini yang harus kamu lakukan, tak ada jalan lain. Jangan lihat 10 meter, lihat setengah meter ke depan. Bisa lewati, itu saja. Dan katakan, punya Tuhan lebih dari cukup. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 31 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Duri. Shalom, saya mempunyai masalah dengan adik kandung saya. Saya dan suami dituduh menghancurkan rumah tangga mereka melalui dukun. Padahal kami tidak pernah melakukan apapun terhadap mereka. Saya juga ingin yang terbaik buat adik saya. Dia mempunyai suami yang malas dan suka game scatter ini. Satu jenis game. Suka ngabisin duit, saya bingung Pak harus bagaimana. Diam. Ya. Cukup diam, tapi kamu harus hidup suci, dan untuk itu doa pagi bersama kami jam 5 waktu Indonesia Barat, punya doa pribadi, mendengarkan khotbah saya agar terbangun kebenaran. Diam. Kamu pasti menang. Kau bisa disalahkan, tapi kamu tidak bisa dikalahkan, karena Tuhan melindungi kamu, asal kamu hidup suci. Ya, teruskan. Dari seorang wanita, single parent. Pak Erastus yang baik, selain banyak pengajaran dari Bapak yang menyiapkan hidup dan jiwa kami agar sesuai kehendak Tuhan pada saat pulang nanti, Bapak juga terkenal banyak tolong orang. Apakah boleh saya minta tolong dibantu, didoakan, dan diarahkan agar rumah saya bisa terjual karena untuk bayar hutang, juga menyambung hidup saya dan anak saya. Saya single parent, tapi karena alasan usia, sering kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Meski sudah menerima segala keadaan, saya juga masih berharap bisa bekerja lagi. Terima kasih sebelumnya Pak, dan kiranya Tuhan selalu melindungi pelayanan Bapak bagi kemuliaan Tuhan saja. Amin. Tolong nak, ini Bu Es saja. Ya.
Ini wanita kayaknya berumur ya. Sudah. Harus dilayani ibu-ibu yang berumur. Bu, kami mengasihi ibu, kami peduli. Kami akan menghubungi ibu, ya. Bisa tahu bagaimana bisa membantu dia, ya. Oke. Kok nggak takut kita direpotin? Ya memang kebahagiaan kita bisa dibebani berbagai beban. Karena suatu hari kita akan menuai apa yang kita tabur di kekekalan. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 42 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, berusia 4 tahun, tinggal di Jonggol. Oke. Shalom Bapak Rohaniku, mohon maaf agak panjang ya Bapakku. Saya melayani di gereja yang juga ikut mengatakan Pak Eras sesat. Saya sudah 3 tahun mengikuti suara kebenaran dan doa pagi. Banyak hal yang memberkati dan mengubah hidup saya. Awalnya saya takut memposting renungan Truth ID dan quote day dari Bapak. Saya suka menghapus nama Bapak dan sekarang sudah hampir setahun saya berani memposting dan tidak menghapus nama Bapak baik di FB dan status WA. Saya melayani anak-anak sekolah minggu, saya mengajar kebenaran yang seperti Bapak ajarkan, hidup kudus tak bercacat celah, meski mereka masih anak-anak kecil. Dan ada lagu Bapak yang menjadi favorit anak-anak, yaitu Hanya Satu Kerinduanku Sempurna Seperti Bapakku. Hebat ya anak kecil. Terus. Dan haleluya amin, dan seterusnya. Kami sering menyanyikan lagu tersebut di ibadah raya saat gembala mendoakan anak-anak. Awalnya mereka tak tahu kalau itu lagu itu ciptaan Bapak. Ketahuannya waktu ada pembicara luar yang menginformasikan kalau lagu itu ciptaan Pak Eras dan katanya lagu itu sangat baik dan bagus. Walaupun gereja tidak senang dengan Bapak, tapi mereka bungkam tidak protes saya. Saya hanya menunjukkan lewat perbuatan saya dan ketulusan melayani anak-anak. Jadi Bapak Gembala dan pengerja gereja, apapun yang saya lakukan untuk anak-anak mereka tidak protes. Sekalipun mereka tahu saya pengikut Pak Eras. Ya, karena wanita ini pasti potensial. Ya. Itu dan jadi berkat. Bagus sekali ini. Ya. Oke, terus. Dulu saya masih dilibatkan sebagai WL dan menyampaikan firman Tuhan. Sejak saya mengikuti suara kebenaran, khotbah dan sharing, saya juga selalu mengajak umat Tuhan untuk hidup sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dan sejak itu saya sudah tidak dilibatkan lagi dalam pelayanan Kan tersebut. bodoh kan? Dikasih khotbah yang bagus tidak. Ini memang kuasa gelap begini nih. Iya. Aduh, tapi rata-rata memang sudah rusak. Iya. Dunia ini sudah rusak. Termasuk gereja dan pikiran para hamba Tuhan yang tidak menginginkan langit baru, bumi baru. Terus Tidak ada penjelasan dari mereka mengapa saya di-cut. dipotong, nggak dikasih kesempatan. Ya, tidak dikasih kesempatan lagi. Dan akhirnya saya memilih untuk melayani jiwa-jiwa kecil, anak-anak sekolah Ya, minggu. dia pikir nggak membahayakan, tapi lebih membahayakan. Terus, Ya, saya sangat senang karena saya punya kesempatan melayani mereka untuk membawa mereka pulang ke langit baru, bumi baru. aduh, Iya. Oh ya Bapakku, agar pelayanan kepada anak-anak ini terarah, apakah ada kurikulum sekolah minggu yang bisa direkomendasi supaya kami bisa sewarna dengan anak-anak sekolah minggu di GSKI? kita kan punya ya nak ya. Tolong dihubungi nak, bantu nih, bantu kasih ini. Ini pertanyaannya di mana saya bisa Nanti mendapatkannya? dihubungi, Iya. dibantu. Jika Bapak berkenan ada buku-buku bekas panduan guru dan murid sekolah minggu yang Nggak usah bekas, baru pun kita kasih. Terus, tahun depan saya berkerinduan menjangkau anak-anak remaja di gereja. Apakah ada buku pemuritan usia pemuda dan remaja? itu Ada juga. Ada juga Ada ya. juga, Pak. Akan ada juga. Kalau diberikan. ini juga bisa ya. Ah, Lalu suami saya juga sekarang sudah mulai senang dan suka dengan Bapak dan mengerti pengajaran logos atau kenosis. Terima kasih Bapak Rohaniku atas jasa-jasanya telah menjadi berkat buat kami sekeluarga lewat pengajaran Bapak. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Yehuda yang setia mendampingi Bapak. Bapak di sorga dan Tuhan Yesus. Iya. luar Ya, biasa memberkati ya. Bapak Rohaniku dan Pendeta. Ya. Kasihan nih. Ini satu dari sekian banyak orang yang ditolak oleh pendetanya. Padahal pengen memberkati. Iya. Di mana sesatnya? Coba saya ini sesatnya di mana? Kalau Anda tidak mau menerima ajaran saya mengenai logos, ya nggak apa-apa, nggak usah terima soal logos. Iya. Tapi kebenaran soal kesucian langit baru, bumi baru, yang sekian puluh tahun saya khotbahkan, apakah itu salah? Iya. Apakah orang bisa salah dalam waktu singkat? Lihat dulu logos. Mesti teliti dulu pengajaran itu. Heran loh, orang berkata, oh sudah tahu itu sesat. Dia pasti belum mendengarkan dengan teliti. Kalau sudah, pasti dia akan mengerti. Seperti kesaksian. Dulu kesaksian yang kita berkali-kali dengar. Dulu saya pikir sesat. Setelah saya perhatikan ajarannya ternyata tidak. Kita bukan cari pengikut, bukan cari uang. Kita hanya ingin membawa orang pulang ke langit baru, bumi baru dalam kekudusan dan kesucian. Oke. Ya.
Berikutnya dari seorang pria berusia 51 tahun, Ya. menikah tinggal di Tangerang. Bagaimana tanggapan Bapak ketika kita dihampiri oleh pengemis atau pengamen jalanan? Apakah kita harus memberi uang atas dasar kasih? Atau kita tolak dengan halus atas dasar tidak mengajar malas? Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kan masalah kita. Kadang-kadang saya pakai nurani. Oh, kita kasih. Oh, itu enggak. Itu aja jawabannya. Tidak semua kita terima dan tidak semua kita tolak. Oke, teruskan Pak Yehuda. Iya. Selanjutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun, Ya. menikah tinggal di Malang. Siap. Shalom, berkat Tuhan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus beserta Bapak untuk Bapak dan tim Abam. Abam. Amin. Amin. Saya sudah beberapa kali mengirimkan Abam. Saya ingin mengcounter statement seorang Bapak di episode 830 yang intinya beliau tidak bisa menerima pengajaran Bapak yang baru tentang Trinitas dan kekeh kalau Bapak menyebut Tuhan Yesus hanya manusia biasa. Padahal berseri-seri dan berjam-jam itu seminar dijelaskan dengan landasan Alkitab yang sampai mempreteli firman untuk menjelaskan Ya, di firman kupas satu Tuhan persatu ya. secara detail Ya, maksudnya secara ya. detail ya. Ada kebingungan di dalam hati saya mengapa seorang yang sudah mengikuti ajaran kebenaran berpuluh-puluh tahun tiba-tiba bisa menyimpan kebimbangan dan ketidakpercayaan yang akhirnya berujung pada resistensi seperti Penolakan itu. Penolakan seperti itu. Terus Bukankah semestinya kebenaran yang kita serap tumbuh dan berkembang dalam hati dan pikiran sesuai kapasitas batin dan inteligensi kita? ya karena nuraninya tidak hidup. Pasti mencintai dunia dan pasti ada dosa yang masih mengikat dia. Pasti itu pasti. Ya. Oke, teruskan. Sementara di luar sana beratus-ratus orang dengan pikiran sederhana dan cetek dangkal begitu Pak ya. Sederhana maksudnya atau kapasitas intelijensi yang terbatas bisa menerima pengajaran Bapak tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah yang pernah menjadi manusia, bahkan Tuhan membuat hidup mereka berubah. Iya. Dalam pikiran dan dikuatkan untuk lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Mohon pencerahannya Bapak. Apakah memang kerendahan hati menjadi satu-satunya syarat penting? Jadi nurani yang baik itu membuat orang rendah hati. Kalau nuraninya bengkok, sombong. Jadi tidak bisa menerima kebenaran. Oke. Jadi kerendahan hati satu-satunya syarat penting agar Roh Kudus bisa Iya. bekerja dalam hidup kita. Benar. Iya. Orang yang sombong terutama teolog-teolog yang merasa pintar. Iya. Saya ingin katakan aku juga pernah belajar seperti kamu. Dan sekolah yang saya ikut semua sekolah-sekolah akredited. Yang gedungnya bukan 2 ruko rata-rata. Ada yang sampai berhektar. Ribuan meter, punya gedung bagus, perpustakaan bagus. Dosen-dosennya pun ada yang dari luar negeri. Yang tidak bisa disuap. Saya juga ngerti apa itu teologi. Bukan sombong, bukan. Saya udah tahu teologi itu hanya itu. Yang penting ketemu Tuhan setiap hari. Terus. Saya terbebani dengan orang-orang dengan pemikiran seperti itu, yang merasa pandai dan cakap, sehingga mengabaikan bahwa Tuhanlah satu-satunya keperluan dan pelabuhan kita. Wah, keren ini. Ini keren ini. Memang Tuhan itu pelabuhan kita yang kita perlukan. Terus Terima kasih berkat Elohim Yahweh senantiasa memberi kekuatan buat Bapak dan tim berapa umur ibu ini ya? keluarga Ibu besar. ya? Amin. Ibu rumah tangga berusia 53 tahun. Nama nggak ada ya? Tidak disebutkan, tinggalnya di Malang, Pak. Ini Malang ini hebat ya, orang-orang Malang ini ya. Aduh, luar biasa ya. Oke deh. Saya kira cukup ya Pak. Iya. Saya kira cukup nih. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.